Laut untuk Raja Ampat adalah kehidupan. Laut memberi kita hidup. Laut memberi kita makan. Laut menghibur kita. Laut menopang perekonomian kita. Sebelum adanya pos penjagaan ini, wilayah kami sangat rawan dengan masalah pemboman. Tahun 90-an itu ada, ini laut ini hancur. Ekonomi laut yang berkelanjutan bukan jargon semata. Laut adalah masa depan kita. 73% dari para wilayah NKRI adalah laut. Karena ikan dan tangkapan lainnya adalah sumber penghidupan kita. Karena laut yang bersih dari sampah menopang sumber pangan dan mata pencaharian kita. Mari kelola laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan Indonesia. Karena laut membuat kita sejahtera bersama. Waduh, sepertinya ada penyusup nih yang masuk ke Indonesia. Oh iya Pak, ini dapat mengancam bangsa Indonesia. Jadi sebaiknya kita langsung tinjau ke lokasi untuk melihat apakah ini benar adanya atau tidak. Siap. Tempat gerak. Selamat siang. Siap, selamat siang. Jadi berbaris dari sini saya ingin menjelaskan bahwa terdapatnya penyusup yang terdapat di kelautan kita melewati batas-batas yang ingin mencuri ikan-ikan kita. Jadi kita ingin meninjau lokasi bahwakah itu ada benarnya atau tidak. Aksi pengungsi Rohingya tidak henti-hentinya menjadi sorotan tajam. Dan kali ini mereka terpergok membuang sampah di sungai, namun malah mengamuk saat ditegur oleh warga. Akhir-akhir ini puluhan pengungsi Rohingya secara tiba-tiba mendarat di Indonesia. Bahkan etnis Rohingya itu menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan kepada masyarakat Indonesia. Seperti halnya membuang makanan hingga tidak mau keluar dari Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, rupanya etnis Rohingya ini juga membuat keributan di Malaysia. Dan belum lama ini pengguna TikTok @ap_official27 mengunggah video pengungsi Rohingya kepergok membuang sampah di sungai. Alih-alih minta maaf, pengungsi Rohingya yang merupakan ibu-ibu tersebut justru malah ngamuk saat ditegur oleh warga lokal. Adapun pengungsi Rohingya berdalih tidak ada tulisan peringatan dilarang membuang sampah di sungai tersebut. Oleh karena itu, ia menganggap dirinya bisa bebas membuang sampah di mana saja. Tidak sampai di situ, pengungsi Rohingya tersebut tampak mengeluarkan nada tinggi saat warga lokal akan melaporkannya ke polisi. Sontak, video itu mendapatkan tanggapan dari netizen Indonesia. Netizen meminta agar pemerintah segera mengusir etnis Rohingya, dan mereka menilai etnis Rohingya sudah sangat meresahkan warga lokal. Selamat siang, kembali hadir bersama saya Yunita Sari yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada kapal dari Malaysia yang ingin berlabuh dan singgah ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi di sini sepertinya mereka ingin bersinggah dan melihat kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. Mungkin mereka bisa melakukan sabotase atau lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya bersama salah satu warga yang tinggal di tepi-tepi danau dekat di daerah sini. Dengan Bapak siapa? Immanuel Sakmata. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah warga-warga yang datang ke daerah Bapak ini sangat mengganggu atau mengganggu Bapak di daerah kawasan sekitar? Ya, sangat mengganggu sekali. Karena kami curiga sama orang itu.
Kenapa harus datang ke warga? Kira-kira ada apa aja Pak yang terjadi permasalahannya di daerah kawasan Bapak ini? Mereka sering tinggal di sini untuk mengambil buah kelapa dan makan-makan kayak gitu lah. Ya. Mereka membuang sampah dan merusak lingkungan. Nah, jadi menurut pendapat Bapak, apa solusi yang dapat diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut? Kami meminta kepada penegak hukum agar para aparat kepolisian itu menjaga kelestarian dan kenyamanan warga di sini. Dan menurut saya untuk kepada pemerintah atau presiden untuk lebih mengawasi daerah-daerah perairan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi lagi kasus-kasus tersebut, yaitu adanya kapal yang bersinggah ke Indonesia. Menurut Ade, dari berita-berita yang lagi viral sekarang, yaitu adanya kapal yang singgah di Indonesia. Nah, bagaimana menurut pendapat Ade, solusi dan bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan tersebut? Baik, menurut saya pribadi dari kasus tersebut, di mana kapal asing singgah ke Indonesia, salah satu hal yang bisa memecahkan tersebut adalah kebijakan dari pemerintah. Karena tentunya hal atau bagian yang paling terpenting dari hal tersebut adalah pemerintah, di mana pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang baru agar kapal-kapal asing itu tidak sembarangan singgah di Indonesia. Dan kemarin saya lihat videonya, salah satu warga memberikan unjuk rasa di mana mereka menyatakan bahwa kedatangan kapal asing tersebut memberikan dampak negatif kepada mereka, di mana mereka mendapatkan kerusuhan dan bahkan mencemar lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan menurut saya pribadi, di sini juga pemerintah harus memerintahkan aparat penegak hukum agar mereka lebih berjaga-jaga, di mana mereka harus menjalankan tugas mereka untuk menjaga perairan NKRI. Oke, terima kasih Adek. Baik, kemarin kita mendapat kasus di mana ada kapal asing singgah ke Indonesia di perairan laut teritorial Indonesia, di mana diduga mereka telah melanggar laut teritorial Indonesia dan diduga mereka juga ingin menangkap ikan yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa saksi, ada Arnold dan juga ada Gabriel, di mana mereka menjadi saksi mata di mana kapal tersebut ingin mencuri ikan di Indonesia. Di sini ada tersangka pertama Ruben, tersangka kedua Tesalonika, dan tersangka ketiga adalah Nadia. Menurut Undang-Undang Pasal 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, di mana tersangka terpidana selama paling lambat 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Dan why?